Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Amiruddin selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi falsafah pendidikan Islam. Baik, sebelum kita masuki tentang falsafah pendidikan Islam, yang pertama, konsep dasar falsafah pendidikan Islam. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian filsafat pendidikan Islam. Secara harfiah, kata filsafah berasal dari kata philo yang berarti cinta, dan kata sophos yang berarti ilmu atau hikmah. Dengan demikian, filsafat berarti cinta-cinta terhadap ilmu atau hikmah. Terhadap pengertian seperti ini, Al-Syaibani mengatakan bahwa filsafat bukanlah hikmah itu sendiri, melainkan cinta terhadap hikmah yang berusaha mendapatkannya, memusatkan perhatian padanya dan menciptakan sikap positif terhadapnya. Selanjutnya, ia menambahkan bahwa filsafat dapat pula berarti mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab dan akibat, dan berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia. Selain itu, terdapat pula teori lain yang mengatakan bahwa filsafat berasal dari kata Arab falsafah yang berasal dari bahasa Yunani filosofia. Philos berarti cinta, suka, atau loving, dan sophia yang berarti pengetahuan, hikmah atau wisdom. Jadi, filosofia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran, atau lazimnya disebut philosopher, yang dalam bahasa Arab disebut dengan filasuf. 2. Peran filsafat pendidikan. Ya, setiap ilmu sudah pasti memiliki peran dan kegunaan, termasuk juga filsafat pendidikan. Para ahli di bidang ini telah banyak meneliti secara teoritis mengenai kegunaan filsafat pendidikan. Umar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani misalnya mengemukakan 3 manfaat dari mempelajari filsafat pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, manfaatnya, filsafat pendidikan itu dapat menolong para perancang pendidikan dan orang-orang yang melaksanakannya dalam suatu negara untuk membentuk sehat terhadap sistem pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaatnya, filsafat pendidikan dapat menjadi asas yang terbaik untuk penilaian pendidikan dalam arti yang menyeluruh. Penilaian pendidikan itu dianggap persoalan yang perlu bagi setiap pelajaran yang baik. Yang ketiga, filsafat pendidikan akan menolong dalam memberikan pendalaman pikiran bagi faktor-faktor spiritual, kebudayaan, sosial, ekonomi, politik, dan negara kita. 3. Tujuan filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan adalah hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam tentang pendidikan sampai ke akar-akarnya. Filsafat pendidikan pada dasarnya menjawab 3 permasalahan pokok pendidikan itu. Madeh Pidarta mengutip Zanti Arbi mengungkapkan tentang tujuan filsafat pendidikan sebagai berikut. A. Menginspirasikan. 2. Menganalisis. 3. Mengeskriptifkan. Yang keempat, menginvestigasi. Untuk mengetahui gambaran tentang pandangan filsafat pendidikan Islam tentang tujuan yang akan dicapai, perlu dikemukakan terlebih dahulu tentang isi dan dari filsafat pendidikan Islam yang tidak terlepas dari permasalahan metafisika, epistemologi, dan etika. Metafisika adalah bidang kajian filsafat mengenai realita yang berusaha mencari hakikat segala sesuatu. Dasar-dasar pembahasan metafisika membincangkan yang pertama, pencipta atau holik, yaitu Allah SWT. Yang kedua, manusia atau makhluk. Yang ketiga, alam semesta. Yang ke B itu ada namanya, setelah metafisika yang kedua itu namanya epistemologi. Epistemologi itu Allah SWT melalui firman-Nya dalam Al-Quran mengajarkan manusia untuk berpikir dan menggunakan akal sesuai dengan fungsinya agar memiliki pengetahuan yang benar. Itu bicara epistemologi. Meningkatkan sarana untuk mengetahui kebenaran. Untuk hal ini, umat Islam dapat menggunakan dasar wahyu, dasar ilmu pengetahuan, atau kedua-duanya. Yang C itu namanya etika.
Setiap orang dilahirkan menurut fitrahnya dalam keadaan bersih. Jadi Rasulullah saja diutuskan ke muka bumi ini yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Maka yang etika ini sebenarnya harus didahulukan bagi peserta didik, karena kita falsafah pendidikan Islam. Jadi tujuannya juga kenapa belajar falsafah pendidikan Islam ini untuk mengubah karakter atau tingkah laku seorang murid itu supaya bisa selamat dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan tentang makalah falsafah pendidikan Islam. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.